Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Helda selaku dosen pengampu praktikum kimia organik serta teman-temanku sekalian, kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sintesis asam format atau asam semut. Sebelumnya perkenalkan saya Diana Permata Nurmisda Tunjana dengan NIM 2019 1040 1066 sebagai moderator dari kelompok 2. Next. Baik, pada slide ini beberapa anggota dari kelompok 2, yaitu Resta Retnaningtyas Udroto, Yusita Elza Devitri, saya sendiri, kemudian Diana Vita Fatimah, yang terakhir adalah Sacha Jawea. Baik, pada presentasi kali ini terdapat beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah tujuan praktikum, yang kedua adalah dasar teori, yang ketiga ada alat yang digunakan, yang keempat ada bahan yang digunakan, yang kelima ada proses diagram alir, yang keenam ada analisis, yang ketujuh ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih Diana Permata atas waktunya. Pertama, kita akan membahas tujuan praktikum pada kesempatan kali ini. Tujuan praktikum kali ini adalah mengenal reaksi terhadap asam-asam karboksilat. Kemudian ada dasar teori. Menurut Vesden tahun 1994, asam karboksilat merupakan senyawa organik yang memiliki kandungan gugus karboksil COOH. Gugus karboksil sendiri memiliki kandungan gugus karbonil dan gugus hidroksil RCOOH. Alkohol dan fenol bereaksi dengan asam karboksilat menghasilkan ester dan produk samping berupa air. Nah, bisa dilihat di sini jika ada gambar struktur asam karboksilat yaitu RCOOH dan gambar kedua yang merupakan struktur ester yaitu RCOOR. Kemudian asam format dapat ditemukan dalam semut Formica rufa atau sering disebut dengan asam semut. Asam format bisa dijumpai pada tumbuhan dan binatang kecil dalam jumlah yang kecil. Asam format yang asli atau murni berbentuk cairan dan yang tidak berwarna dan dapat menimbulkan kerusakan kulit jika terkena tetesan serta bau tajam yang khas. Sehingga perbandingan asam format dapat bercampur dan larut dengan bantuan air, ester, dan alkohol. Pada umumnya, asam format yang dijual di pasaran mengandung 80% sampai 90% asam format, menurut Insinyur Hidayat pada tahun 1960. Asam format ketika bereaksi dengan kalium permanganat mengalami oksidasi karena kalium permanganat adalah oksidator kuat. Nah, reaksi antara kalium permanganat dengan asam format menghasilkan gas karbon dioksida dan endapan MnO2 yang berwarna coklat. Sedangkan reaksi antara asam oksalat dengan gliserol untuk menghasilkan asam format dengan cara pemanasan destilasi sehingga terlarutnya asam oksalat dan menghasilkan asam format berbentuk cair dan tidak berwarna. List 1976. Kemudian, alat yang digunakan dilanjutkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan. Yang pertama itu ada destilasi sendiri atau penyulingan itu bahan kimia berdasarkan keadaan atau volatil bahan. Laboratorium sendiri berfungsi sebagai tempat atau wadah suatu campuran zat cair yang akan didestilasi. Next.
Lalu ada alat pendingin Liebig atau alat ini mempunyai bentuk menyerupai pipa serta yang bungkus pipa lain yang lebih besar. Memiliki kapasitas 50 mm sampai 900 mm. Berfungsi sebagai pengembun dalam proses distilasi cairan dengan titik didih di bawah 100 derajat Celcius. Next. Ada alat Erlenmeyer. Alat ini berfungsi sebagai wadah dari bahan kimia cair, digunakan untuk analisis kuantitatif secara volumetrik atau titrasi bersamaan dengan buret. Next. Lalu ada alat Bunsen. Alat ini berfungsi sebagai pemanas pada proses pembakaran. Next. Selanjutnya ada termometer. Alat ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur suhu pada larutan yang akan dipanaskan. Next. Kemudian ada klem dan statif. Klem statif ini di satu kesatuan, yaitu berfungsi sebagai pemegang alat kimia tertentu dalam proses kimia. Next. Lalu ada kaki 3 dan kawat kasa. Kaki 3 sendiri berfungsi sebagai rongga untuk menumpang sekaligus memberi ruang pada bunsen saat pembakaran. Lalu untuk kawat kasa sendiri memiliki fungsi sebagai alat untuk menumpang larutan yang hendak dipanaskan. Next. Kemudian ada bahan yang akan digunakan dalam praktikum kali ini. Next. Yang pertama ada gliserol. Gliserol ialah suatu trihidroksi alkohol yang terdiri atas 3 atom karbon, dan istilah gliserol ini digunakan untuk campuran murni. Jadi setiap karbon mempunyai gugus min OH dan memiliki struktur molekul C3H8O3. Dengan satu molekul gliserol dapat mengikat 1, 2, 3 molekul asam lemak dalam bentuk ester yang disebut monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Gliserol merupakan cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan cairan memiliki densitas 1,261 gram cm persegi. Massa dan titik didih mencapai 290 derajat Celcius. Bahan ini tidak diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya sehingga tidak ada prosedur tanggap darurat dan tidak diperlukan perlindungan fisik. Next. Lalu ada asam oksalat. Asam oksalat mempunyai rumus molekul C2H2O4 atau HO2CCO2H dengan nama sistematis asam etanadionat. Asam dikarboksilat paling sederhana ini biasanya digambarkan dengan rumus HOOCCOH dan mempunyai sifat larut dalam air dan merupakan asam kuat. Kegunaan asam oksalat ini dalam sektor industri antara lain pewarnaan kain dalam industri tekstil, pelapis besi atau anti karat, elektrolit, pemutih pada gabus, produksi kobalt, bahan baku agrokemikal, farmasi, dan sebagainya. Asam oksalat mempunyai densitas 1,653 gram per mili. Titik lebur mencapai 101 sampai 102 Celcius dan juga panas pembakaran sampai 18 derajat Celcius. Mencapai minus 1442 kJ per mol. Bahan ini diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya, dapat menyebabkan iritasi kulit dan kerusakan mata yang serius. Jadi kalau misalnya terkena kulit, cuci bagian atau terkontaminasi dengan sabun dan air mengalir, dan jika terkena mata, bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit dalam mata
terbuka. Lalu kalau misalnya membutuhkan penanganan yang lebih serius lagi, hubungi bagian medis. Next. Lalu ada bahan terakhir yaitu bahan kalium permanganat atau ya bisa dibilang kalium KMNO4. Kalium permanganat adalah suatu senyawa kimia anorganik yang memiliki rumus KMNO4 dan merupakan garam yang mengandung ion K+ dan MnO4-. Kalium permanganat larut dalam air dan menghasilkan larutan berwarna merah muda atau ungu intens. Kalium permanganat memiliki struktur kristal ortorombik dengan jarak Mn min O adalah 1,62 dan merupakan larutan elektrolit yang memiliki sifat termokimia yaitu entropi molar standar sebesar 171,7, memiliki energi bebas Gibbs sebesar minus 713,8 kJ per mol, serta entalpi pembentukan standar sebesar minus 813,4 kJ per mol. Kalium permanganat memiliki massa molar 158,034 gram per mol, densitas mencapai 2,7 gram per cm persegi, dan titik didih mencapai 240 derajat Celcius. Bahan ini diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya, dapat menyebabkan kulit terbakar dan kerusakan mata yang serius. Berbahaya jika tertelan, dapat menyebabkan pencemaran air, mudah terbakar. Dan untuk penanganannya yaitu jika tertelan, segera basuh, jangan merasa untuk muntah. Dan untuk jika terkena kulit, segera basuh yang terkontaminasi dengan sabun dan air mengalir. Lalu jika terkena mata, segera bilas dengan air mengalir dengan mata terbuka selama beberapa menit. Jauhkan dari percikan api supaya tidak mudah terbakar. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian kelima tentang proses diagram alir. Bisa di next. Oke, yang pertama ada mereaksikan gliserol dengan asam oksalat. Yang pertama, siapkan 2,5 gram gliserol dan 2,5 gram kristal asam oksalat yang mengandung air kristal. Kemudian masukkan kedua bahan tersebut ke dalam labu destilasi pada suhu 105 derajat Celcius yang telah dihubungkan dengan pendingin. Kemudian amati labu destilasi yang telah dihubungkan dengan pendingin tersebut dan dicatat reaksinya, reaksi yang terjadi pada proses pertama. Kemudian panaskan campuran dengan ditambahkan asam oksilat sebanyak 1,25 gram. Kemudian amati reaksi dan masukkan densilat yang terjadi ke labu Erlenmeyer. Kemudian catat data-data yang diperlukan. Bisa di next. Kemudian ada yang kedua, oksidasi asam semut dengan kalium permangatan. Pertama, siapkan 2 mili larutan densilat. Kemudian 2 mili larutan densilat tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditetesi kalium permanganat dalam jumlah yang sedikit dan didiamkan campuran yang telah disiapkan tersebut beberapa saat dan diamati reaksi yang terjadi di dalamnya. Catat data-data yang telah didapatkan. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian analisis. Next.
Jadi pada praktikum sintesis asam format atau asam semut itu terjadi reaksi, yang pertama itu reaksi antara gliserol dan asam oksalat. Bisa kita lihat di gambar dalam PPT, di mana reaksi yang terjadi yaitu antara gliserol dan asam oksalat, yaitu dilambangkan dengan C2H2O4, dan menghasilkan produknya yaitu HCOOH dan juga CO2. Untuk penjelasannya, pada proses yang terjadi, asam oksalat dan gliserol ini dimasukkan ke dalam labu destilasi bertujuan untuk mendapatkan asam oksalat dalam bentuk cair melalui proses destilasi. Lalu proses destilasi ini dilakukan dengan cara memasukkan gliserol dan asam oksalat ke dalam labu destilasi dengan suhu 105 derajat Celcius, yang nantinya ini dihubungkan dengan pendingin sehingga asam oksalat ini bisa terdestilasi menjadi asam oksalat cair. Untuk asam oksalat cair ini bisa kita lihat di produknya yaitu HCOOH. Lalu asam oksalat cair yang dihasilkan ini berwarna bening dan asam oksalat kristal ini sebenarnya itu belum sepenuhnya mencair atau masih terdapat bongkahan kristalnya. Lalu dilanjutkan dengan proses pemanasan di mana akan menghasilkan gas CO2 pada produk melalui proses dekarboksilasi. Dan di sini itu tidak mengalami perubahan warna dan asam oksalat kristal itu sudah sepenuhnya mencair. Dengan kata lain ya, di proses ini memiliki hasil akhir yaitu larutan densilat HCOOH atau asam oksalat cair hasil destilasi. Lalu penggunaan gliserol pada reaksi ini itu bertujuan untuk sebagai katalis untuk mempercepat terjadinya reaksi pembentukan asam format. Next. Lalu selanjutnya itu ada reaksi antara asam format dengan kalium permanganat. Dan hasil dari destilasi yang proses sebelumnya itu ditambahkan dengan KMNO4 dan dihasilkan endapan berwarna coklat dan juga berbusa. Dan tujuan dari penambahan KMNO4 ini direaksikan dengan densilat yaitu untuk menghasilkan CO2 dan MnO2 coklat di produk yang menyebabkan endapan yang terbentuk itu berupa endapan berwarna coklat. Dan perlu kita ketahui juga jika asam format ini mudah untuk mengalami reaksi oksidasi dengan oksidator kuat. Dan pada reaksi ini yang berperan sebagai oksidator kuat yaitu KMNO4-nya. Next. Selanjutnya tentang pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Next. Jadi pada pembuatan asam format dilakukan mereaksikan 2,5 gram asam oksalat berupa kristal berwarna putih dan 3,075 mili gliserol. Gliserol berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat reaksi pembuatan asam format. Keduanya dimasukkan ke dalam destilasi hingga larutan terdestilasi seluruhnya. Hasil destilasi inilah yang disebut sebagai asam format. Reaksi antara asam oksalat dan gliserol dapat diamati melalui pelepasan gas karbon dioksida yang keluar. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi dekarboksilasi. Dekarboksilasi berarti kehilangan atau melepas karbon dioksida. Reaksi dekarboksilasi tersebut berlangsung melalui suatu keadaan transisi siklik. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Ini reaksi yang terjadi pada suhu 105 derajat Celcius. Next. Hasil dari destilasi tersebut kemudian direaksikan kembali dengan beberapa senyawa, yaitu oksidasi asam format dengan KMNO4 atau kalium permanganat, di mana oksidasi dilakukan dengan mencampur destilat dengan KMNO4. Karena KMNO4 merupakan oksidator yang kuat, sehingga menghasilkan gas karbon dioksida dan butiran berwarna coklat. Butiran ini merupakan MnO2, di mana persamaan reaksinya adalah dapat dilihat pada gambar di monitor. Next. Kesimpulan, pada praktikum yang sudah dilakukan dengan meninjau beberapa referensi yang ada, dapat disimpulkan bahwa asam format atau asam semut dapat dibuat dengan mereaksikan asam oksalat dengan gliserol dalam proses destilasi. Kemudian oksidasi asam format dengan KMNO4 menghasilkan butiran MnO2
berwarna coklat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.